Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal-soal untuk latihan persiapan tes P3K tahap kedua di tahun 2025. Ini untuk semua formasi. Soal yang pertama, Anda adalah seorang ASN P3K dan juga direktur lembaga kursus pendidikan yang terkenal di kota Anda. Di tahun-tahun sebelumnya Anda terbiasa mempromosikan lembaga ke sekolah-sekolah dengan cara bertatapan muka dengan calon penerima jasa, dan Anda sangat ahli dalam menyampaikan informasi tersebut sehingga lembaga kursus Anda memiliki siswa terbanyak dibanding lembaga kursus lainnya. Namun di tahun ini jumlah siswa yang mengikuti bimbel di kursus Anda tidak seperti yang diharapkan, karena segala promosi dan penyampaian materi harus dengan sistem online, di mana Anda tidak terlalu ahli atau paham akan hal itu. Anda masih memiliki waktu untuk menambah jumlah siswa karena masih ada waktu di semester berikutnya. Bagaimana sikap Anda? A. Menghadiri acara motivasi tentang meningkatkan ilmu teknologi dan informasi. B. Berusaha memotivasi diri sendiri bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. Belajar kepada pakar teknologi dan informasi tentang kiat-kiat bagaimana menyebarluaskan informasi dengan memakai teknologi. D. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. Nah, ini jawabannya adalah C. Bagian dari mengelola perubahan. Jadi kalau tidak musim lagi penyampaian promosi dengan cara langsung bertatap muka, namun yang lebih diterima itu adalah promosi secara online, maka kita juga harus melakukannya. Kita belajar kepada pakar teknologi informasi tentang kiat-kiat bagaimana menyebarkan informasi dengan memakai teknologi. Soal kedua, tim kerja di dinas tempat Anda bekerja mengalami penurunan semangat kerja dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada lagi yang namanya honorarium kegiatan karena APBD sedang mengalami defisit yang cukup besar. Maka hal yang akan Anda lakukan sebagai atasan untuk menanggulangi keadaan tersebut adalah A. Segera merombak tim kerja sebagai bentuk evaluasi performance kinerja. B. Memecat karyawan yang terbukti mengalami penurunan kinerja. C. Menganggap penurunan produktivitas sebagai hal yang lumrah. D. Memperhatikan kondisi fisik dan psikologi pegawai. Nah, posisi kita di sini adalah sebagai atasan. Maka kita memiliki hak untuk merombak kerja tim agar semuanya kembali produktif. Kita evaluasi performa kinerjanya. Soal ketiga, Anda bekerja sebagai seorang ASN P3K di instansi pemerintahan. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus Anda kerjakan mengingat deadline yang sangat sempit untuk menyelesaikan tugas tersebut. 10 menit sebelum waktu istirahat tiba, atasan Anda mengajak Anda untuk ke kantin guna membicarakan tugas yang Anda kerjakan. Maka tindakan Anda adalah A. Menyetujuinya dengan langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin untuk memenuhi panggilan atasan. C. Menolak ajakan atasan untuk ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Mengikuti ajakan atasan selain sambil makan, barangkali ada pemecahan masalah tugas yang saya kerjakan pada saat kami berdiskusi di kantin nantinya. Di sini kondisinya yaitu tugas kita sudah deadline dan waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi ketika atasan untuk mengajak ke kantin, itu kita bisa menolak ajakan tersebut dengan sopan. Kita ingatkan atasan tentang profesionalisme kerja. Soal keempat, di dinas tempat Anda bekerja terjadi penggelapan dana kas yang dilakukan bendahara. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan unit kerjanya. B. Memanggil tersangka penggelapan dana kas disertai pemberian nasihat. C. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. D. Membahas bersama atasan atas permasalahan tersebut dan segera menemukan solusinya. Jadi ingat posisi kita di sini hanya sebagai rekan kerja. Jadi kita tidak punya hak untuk memanggil tersangka penggelapan dana atau bendahara tadi. Dan tidak juga berhak memberikan nasihat karena kita bukan atasan. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita membahas bersama atasan. Nah, ini yang paling tepat, bersama atasan kita membahasnya. Dan yang paling penting itu adalah kita segera menemukan solusinya.
Soal kelima, Anda diangkat menjadi ASN P3K di Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil di daerah X yang bahasa daerahnya sangat berbeda dengan bahasa daerah asal Anda. Suatu hari ada seorang bapak tua yang memiliki keperluan di dinas Anda, akan tetapi bapak itu tidak bisa berbahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa daerah. Maka tindakan Anda adalah A. Melayani orang tersebut menggunakan bahasa daerah tersebut dengan terbata-bata. B. Dengan melayani menggunakan bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. C. Meminta teman kerja yang paham dan asli daerah tersebut untuk menemui bapak tersebut. D. Melayani bapak tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk beradaptasi pada daerah di mana saja kita ditempatkan. Kita melayani bapak tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. Soal ke-6. Anda seorang kepala di dinas tempat Anda bekerja. Pada saat pengumuman kelulusan tes P3K, ada salah seorang keponakan Anda yang lulus di dinas tersebut. Beberapa pegawai Anda mulai curiga jika keponakan Anda bisa lulus karena bantuan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Mengabaikan prasangka orang-orang tersebut karena kenyataannya Anda tidak berbuat curang. B. Menyampaikan kepada pegawai Anda bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan sesuai dengan prosedur dan terbuka. C. Menindak siapa saja yang berani berprasangka buruk terhadap Anda. D. Memberikan penilaian rendah terhadap kinerja pegawai yang berani berprasangka buruk terhadap Anda. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal ke-7. Anda baru saja lulus menjadi ASN P3K dan ditempatkan di daerah yang memiliki budaya mewajibkan memakai pakaian hitam dan makan makanan olahan masyarakat setempat. Maka sikap Anda adalah A. Tidak bersedia mengikuti adat daerah tersebut karena saya risih. B. Melakukan aturan tersebut dengan senang hati. C. Menyampaikan usulan kepada kepala suku daerah tersebut untuk mengubah peraturan. D. Mengabaikan adat tersebut karena Anda bukan penduduk asli. Ini adalah sosiokultural, kita harus bisa menempatkan diri di mana kita ditempatkan, mengikuti adat dan budaya yang berlaku di sana. Jawaban yang tepat adalah B. Soal ke-8. Anda sedang merasa tidak enak badan. Di hari yang sama, instansi tempat Anda bekerja mengadakan acara rutin bulanan untuk mempererat rasa persaudaraan. Acaranya banyak, berupa game di alam terbuka, maka tindakan Anda adalah A. Menghadiri acara tersebut namun tidak ikut serta dalam acara game agar saya tidak semakin sakit. B. Meminta atasan agar mengubah jadwal kegiatan. C. Menghadiri acara tersebut dan meminta maaf hanya berpartisipasi pada kegiatan game yang ringan saja. D. Meminta izin untuk tidak hadir dan mengistirahatkan badan di rumah. Nah, di sini kita jatuhnya bukan sakit keras, hanya kurang enak badan atau tidak enak badan. Jadi kita masih bisa menghadiri acara tersebut dan meminta maaf hanya bisa berpartisipasi pada kegiatan games yang ringan-ringan saja. Soal ke-9. Setelah bekerja selama beberapa tahun di Dinas X, Anda dipindahkan ke bagian lain, tetapi teman kerjanya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya. Maka tindakan Anda adalah A. Berkenalan dan berbincang dengan orang-orang di bagian tersebut. B. Memprotes kepindahan Anda kepada pihak BKPSDM. C. Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. D. Memperkenalkan diri untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis. Jadi, dimanapun kita ditempatkan, segera kerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi job desk kita di bagian tersebut. Soal ke-10. Anda baru saja diangkat menjadi ASN P3K dan ditempatkan di suatu instansi yang para pegawainya banyak yang tidak disiplin. Mereka sering terlambat, pulang cepat. Maka sikap Anda adalah A. Mengikuti pegawai lain tersebut karena saya orang baru. B. Melaporkan kepada atasan agar semua pegawai tersebut ditindak. C. Tetap disiplin bekerja sesuai tupoksi dengan risiko dikucilkan yang lain. D. Segera membuat surat permohonan mutasi. Jadi dimanapun kita ditempatkan, bagaimana kita tidak boleh mencontoh perbuatan buruk dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tetap disiplin dan bekerja sesuai dengan tupoksi, meskipun itu risikonya kita dikucilkan. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk latihan tes menghadapi tes P3K tahun 2025 ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.